Cerita dimulai dengan pernikahan sepasang kekasih bernama Francis dan Iris yang tampak begitu bahagia. Namun beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka kini berubah menjadi kacau sejak wabah zombie menyebar secara cepat. Setelah berhasil melarikan diri dari kota yang penuh dengan zombie, Francis dan Iris bersama dua anak mereka, yaitu Joshua dan Lucas, memutuskan untuk kembali ke desa tempat kedua orang tua Francis tinggal. Tapi saat tiba di sana, mereka terkejut melihat rumah itu tampak sangat tidak terurus, seolah telah ditinggalkan selama beberapa hari. Awalnya Francis merasa takut untuk masuk ke dalam karena khawatir ada zombie di sana. Namun ia mencoba untuk memberanikan diri karena mereka sudah tidak punya tempat lain yang dituju. Ketika Francis mencoba masuk ke kamar orang tuanya, betapa terkejutnya dirinya ketika menemukan jasad ayahnya yang sudah meninggal dunia dengan sebuah senjata masih tergenggam di tangannya. Sepertinya sang ayah memutuskan untuk menembak dirinya sendiri sebelum berubah menjadi zombie. Dan zombie barusan adalah ibunya yang akhirnya harus Francis habisi. Francis dan keluarganya pun kemudian menguburkan kedua orang tuanya yang telah meninggal di halaman belakang rumah. Sepertinya mereka sudah cukup terbiasa menyaksikan kejadian mengerikan seperti ini karena mereka telah bertahan hidup dari wabah virus zombie cukup lama. Keesokan harinya, saat Iris baru terbangun dari tidurnya, ia melihat Francis tidak tidur semalaman demi menjaga keluarganya dari ancaman zombie. Francis kemudian memeriksa kondisi air untuk memastikan apakah air tersebut aman diminum. Tapi terlepas dari apa yang sudah dilakukan Francis, Iris tampak cemberut, seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak bahagia. Ketika Francis mencoba berbicara dengannya, Iris justru mengabaikan suaminya tanpa sepatah kata pun. Seryoso? Baka may... Tara. Francis kemudian mengajak Joshua pergi ke sebuah gudang yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Tempat itu adalah sebuah kandang milik keluarga Francis. Di sana, mereka menemukan beberapa ekor ayam yang masih hidup. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika melihat jika paman Francis tergantung di tempat tersebut. Mereka kemudian menyadari bahwa kunci kandang itu ada di saku celana sang paman, sehingga Francis kemudian meminta Joshua untuk memberanikan diri mengambil kunci tersebut. Setelah kembali, Joshua langsung mencuci seluruh tangan dan wajahnya karena ia takut jika terinfeksi virus zombie. Iris kemudian mengajak Francis untuk memeriksa salah satu ruangan. Di sana, ia menemukan sebuah generator yang mungkin masih bisa digunakan untuk menghidupkan listrik di rumah mereka. Tapi entah kenapa saat masuk ke ruangan itu, Francis tampak sangat ketakutan, seolah ada sesuatu yang mengerikan pernah terjadi di sana. Malam harinya, mereka terpaksa makan malam dalam kegelapan karena belum berhasil menyalakan listrik. Iris kemudian bertanya, apakah tinggal di rumah ini adalah keputusan yang tepat mengingat persediaan mereka semakin menipis. Selain itu, mereka juga mendengar berita tentang orang-orang yang sedang membangun tempat perlindungan di wilayah utara. Bukankah lebih baik jika mereka mencoba pergi ke sana? Namun Francis menolak dengan alasan bahwa kondisi di luar terlalu berbahaya. Paano natin malalaman? Kumpara natin dun sa pinanggalingan. Mas okay tayo dito. Di ba malapit lang po yun dito? May pamilya din sila. Kaibigan ko. Okay? Setelah makan malam, mereka kemudian beristirahat. Tapi Francis tiba-tiba bermimpi buruk. Keesokan harinya, Iris kembali mendesak Francis untuk segera meninggalkan rumah itu. Ia menyadari bahwa Francis memiliki kenangan buruk terkait tempat tersebut. Sepertinya hubungan mereka sebelumnya pernah mengalami masalah karena kesalahan yang dilakukan Francis. Bahkan Iris sempat berselingkuh dengan saudara Francis yang bernama Diego sebagai pelampiasan atas rasa sakit hatinya. Namun, sejak wabah virus zombie melanda, mereka berdua berniat untuk memulai kehidupan baru demi masa depan kedua anaknya. May kasalanan. Dati mo pa sinabi sa akin. Wala na tayo ngayon. I'm ready to move on if you So want. let's move. Francis akhirnya setuju untuk pergi ke utara, tapi di ujung jembatan tersebut terdapat sebuah barikad yang menutupi jalannya.
Awalnya Francis mengajak mereka untuk kembali terlebih dahulu karena sebentar lagi hari mulai malam. Namun Iris bersikeras dan ia langsung keluar dari mobil untuk membuka barikadenya. Iris. Don't move! Mereka pun akhirnya terpaksa kembali ke rumah orang tua Francis dengan berjalan kaki karena ledakan barusan menyebabkan para zombie lain mulai berkumpul di sana. 2 minggu kemudian, Francis mencoba kembali sendirian ke jembatan untuk memeriksa apakah mobilnya masih bisa digunakan. Saat berhasil menyalakan mobilnya, Francis tiba-tiba teringat ucapan Joshua yang mengatakan bahwa Diego ternyata juga pergi ke utara. Hal itu membuat Francis berpikir jika Iris bersikeras ke utara adalah untuk bertemu dengan Diego. Francis kemudian kembali dengan membawa beberapa persediaan makanan, tapi ia berbohong dan mengatakan bahwa mobilnya rusak parah akibat ledakan bom. Francis kemudian mencoba memberanikan diri sekali lagi untuk mencoba memperbaiki generatornya. Francis akhirnya bisa menyalakan listrik kembali. AC dan pemutar musik di rumah itu pun akhirnya juga bisa digunakan, sehingga mereka memiliki sesuatu untuk mengisi rasa bosan mereka. Beberapa saat kemudian, ketika mereka hendak beristirahat, Lucas kemudian bertanya mengapa ibu mereka selalu tampak sedih. Karena Joshua tidak bisa memberitahu bahwa kedua orang tua mereka sedang bertengkar, ia pun menjawab bahwa mungkin ibu hanya kelelahan. Keesokan harinya, Francis meminta maaf kepada Iris karena selama ini ia sering bersikap kasar, dan ia berjanji bahwa mulai hari itu ia akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik bagi mereka semua. Permintaan maaf itu akhirnya membuat Iris luluh dan bersedia memaafkan Francis. Francis kemudian berniat merayakan kebersamaan mereka dengan memasak ayam yang sebelumnya ditemukannya di gudang. Namun saat Francis hendak mengambil ayam-ayam tersebut, ternyata semuanya sudah habis dimakan oleh seekor anjing liar. Iris pun segera mengobati luka gigitan anjing barusan. Sementara itu, ketika Joshua sedang mendengarkan radio, ia kemudian mengetahui jika para militer telah mendirikan sebuah kamp perlindungan bernama Camp Delta yang aman dari serangan zombie. Joshua pun segera memberitahu hal tersebut kepada semua orang untuk segera pergi ke camp tersebut. Terlebih lagi, ia juga ingin tahu keadaan pacarnya. Tapi Francis sekali lagi menolaknya dan justru terlihat marah dengan permintaan mereka semua. May narinig si Joshua. Ang alin? May sapat na tayong pagkain, may tubig. Sarado yung tulay, pero pipiliin na drive natin siya ng buwan na hindi naman natin sigurado. Malamang may mga taong Kagat ng pwede. aso sa kagat yung nangyari sa school ni Lucas. Keesokan harinya, Francis akhirnya mengatakan kepada Joshua, jika ia memang masih ingin pergi, maka Francis akan mengizinkannya, dengan syarat ia harus mampu melawan para zombie dengan tangannya sendiri. Francis kemudian membawa Joshua ke tengah sawah dan meminta Joshua untuk menunjukkan skill menembaknya. Yung may pagtayo mo. Front sight, tapos Francis, ano na ganitong yan? edad na kailang hayop na ako na. Isang linya lang yun. Target, front sight fire. Namun, suara tembakan tersebut ternyata menarik perhatian para zombie di sekitar tempat tersebut, sehingga mereka pun bergegas kembali ke dalam rumah. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah, tapi para zombie itu masih mengerubungi rumah mereka. Dan ketika para zombie mencoba mendobrak masuk, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang mencoba menarik perhatian para zombie tersebut. Para zombie itu pun akhirnya pergi. Namun mereka justru penasaran siapa sebenarnya orang yang nekat memancing ratusan zombie hanya untuk menyelamatkan mereka.
Keesokan harinya, setelah Francis memastikan bahwa kondisi di luar sudah aman, ia mencoba mengikuti jejak mobil tersebut. Dan ternyata, orang yang telah menyelamatkan nyawa mereka adalah saudara Francis, yaitu Diego, alias mantan selingkuhan Iris. Diego kemudian meminta maaf atas kesalahannya, dan ia mengatakan bahwa kedatangannya bukanlah untuk menemui Iris, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Tapi Francis yang sangat benci kepada Diego justru langsung menodongkan senjatanya dan memintanya agar tidak mendekati keluarganya. Sobrang tagalan mo ka pumunta dito para kay Mama. Fuck away from my akala mo, ha? Boy! Fuck you! Sebelum pergi, Diego sempat memberikan peta yang menunjukkan lokasi Camp Delta kepada Francis. Francis berniat membakar peta tersebut, namun ia akhirnya mengurungkan niatnya. Francis kemudian kembali ke rumah dan memberitahu Iris bahwa Diego sudah meninggal akibat serangan para zombie semalam. Setelah kejadian itu, sikap Francis mulai berubah. Ia mulai membarikade seluruh rumah agar para zombie tidak bisa masuk. Sementara keluarganya terlihat ketakutan dengan sikap Francis. Beberapa saat kemudian, Lucas yang bosan sendirian, kemudian ia tidak sengaja masuk ke dalam ruang generator. Ternyata, Francis mengetahui kejadian barusan. Ia pun segera mencari keberadaan zombie tersebut dan langsung menghabisinya. Francis kemudian kembali sambil membawa kepala zombie tersebut. Ia kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa ada ratusan zombie yang berada tidak jauh dari tempat mereka. Francis mengatakan hal itu dengan niatan agar keluarganya tidak ada yang berani keluar atau bahkan berniat meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Francis tiba-tiba mengajak anak-anak untuk menghias pohon Natal, meskipun hari itu bukan hari Natal. Francis kemudian meminta semua orang berpura-pura bahwa hari itu adalah hari Natal. Saat ia meminta anak-anak menyampaikan keinginan mereka, Joshua mengatakan bahwa ia ingin melihat peta yang tersimpan di kamar Francis. Mendengar ucapan Joshua, Iris pun bertanya tentang peta apa yang dimaksud oleh anaknya itu. Dan hal itu akhirnya membuat Francis kembali marah kepada mereka semua. Mga kinakatakutan Kaya mo, silang Stay dalawa. tayo dito dahil hindi naman ang gagawa nun? Parang na ginawa mo Narinig niyo ba to, boys? para maghanap Sabi makakasigurado na babalik ka. Sabi niya, saan Ano po mga kayo amin sa pupunta? kanila? Sasabihin ko naman sa'yo. Sabihin mo na, putang ina! Francis kemudian mengeluarkan peta yang diberikan oleh Diego dan langsung membakarnya. Tindakan itu membuat Iris semakin marah, sehingga ia langsung pergi dari sana. Sementara Joshua dan Lucas hanya bisa duduk sambil menangis, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, saat Francis sedang keluar, Iris mencoba menemui kedua anaknya. Iris kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah tidak kuat dengan sikap Francis yang kasar, karena sebenarnya sikapnya itu berasal dari trauma semasa kecilnya yang telah diperlakukan sama oleh ayahnya. Sementara itu, Francis tiba-tiba melihat kepulan asap dari kejauhan yang menandakan bahwa keberadaan seseorang di sana. Francis pun segera kembali ke rumah dan membarikade pintunya agar tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari rumah itu. Ia kemudian memberitahu bahwa ia baru saja melihat sekumpulan zombie yang sedang menuju tempat mereka. Tapi Joshua sudah mulai mengerti jika ayahnya itu sepertinya berbohong dengan niatan mengurung mereka di rumah sama seperti yang dilakukan oleh kakek Francis di masa lalu. Mendengar ucapan Joshua, Francis pun menjadi sangat marah. Saan? Bullshit. Ano sabi mo? Joshua, tumigil ka. Ayaw mo? Hindi mo naman kailangan gawin yan. Mukha mo. Kaya nililock mo na yung bahay. Dan tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah mereka. Ia mengaku sebagai seorang tentara yang sedang membutuhkan pertolongan. Francis tentu tidak percaya, namun Joshua langsung membuka pintunya. Sir, tulungan niyo po kahit... Hindi ka may panel ako! Hindi ko na uulitin! Mereka kemudian langsung memeriksa orang tersebut untuk memastikan apakah ia telah tergigit oleh zombie atau tidak. Tentara itu bernama Coco. Ia menjelaskan bahwa ia berasal dari Camp Delta yang sedang mencari persediaan makanan bersama beberapa tentara lainnya. Tapi sayangnya mereka diserang oleh gerombolan zombie dan hanya Coco saja yang berhasil selamat. Coco juga mengatakan bahwa ia diselamatkan oleh seorang pria yang kemudian menyuruhnya datang ke rumah ini. Hal itu membuat Iris akhirnya sadar bahwa Francis ternyata telah membohonginya tentang kematian Diego. Namun Francis kemudian langsung mengurung Coco di ruang generator dengan alasan untuk memastikan jika Coco terinfeksi virus zombie atau tidak. Tama na yan. Hindi. Saat semua orang sedang tertidur, Joshua tiba-tiba membangunkan Iris. Ia mengatakan ingin mengajak ibunya pergi dari rumah itu untuk mencari keberadaan Diego.
Tapi Iris tidak bisa meninggalkan Lucas begitu saja. Tampaknya Joshua sudah mengetahui bahwa ia sebenarnya bukan anak kandung Francis, melainkan anak dari hubungan gelap Iris dengan Diego. Hal ini menjelaskan mengapa Francis selalu bersikap keras kepadanya. Dan karena Iris tidak bisa menemaninya, Joshua akhirnya memutuskan untuk mencari Diego sendirian. Keesokan harinya, Iris memberikan makanan kepada Coco karena sepertinya ia tidak terinfeksi virus zombie. Ketika Francis datang, ia bertanya di mana Joshua. Iris dan Lucas tidak berani mengatakan apapun. Namun setelah melihat pintu rumah yang sudah terbuka, Francis akhirnya menyadari bahwa Joshua telah melarikan diri. Amarah Francis akhirnya memuncak dan ia mulai bersikap gila. Ketika Iris tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam ruangan generator bersama Lucas yang tampak sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, Francis muncul sambil mengenakan pakaian milik Coco. Ia lalu berkata bahwa ia baru saja memasak daging yang sangat lezat dan meminta mereka menikmati masakan tersebut. Mereka tentu tidak mau memakannya karena Iris ingat bahwa mereka tidak memiliki persediaan daging, yang artinya itu adalah daging Coco. Namun sebenarnya itu bukanlah daging Coco, melainkan daging anjing liar yang telah memakan ayamnya tadi. Malam harinya, Francis tiba-tiba mendengar suara teriakan Lucas, sehingga ia langsung bergegas menghampiri mereka. Tapi ternyata semua itu hanyalah rencana Iris untuk melarikan diri dari ruangan tersebut. Ketika Francis masih ketakutan dengan traumanya, Iris memanfaatkan momen tersebut untuk membawa Lucas melarikan diri dari rumah. Namun ternyata di luar sudah ada zombie yang langsung mengejar mereka. Setelah kejadian barusan, ternyata tangan Lucas sempat tergigit oleh zombie. Iris segera meminta Francis untuk memotong tangannya sebelum virusnya menyebar ke seluruh tubuh. Tapi Francis tidak sanggup melakukannya, sehingga Iris terpaksa melakukannya sendirian. Kagatin tuh, ha? Setelah selesai, Iris menyuruh Francis untuk segera mengambil mobil mereka yang ada di jembatan agar mereka bisa membawa Lucas ke Camp Delta. Francis segera berlari menuju jembatan. Namun, di sana ia justru bertemu dengan Joshua. Joshua langsung menembak Francis karena mengira bahwa Francis telah berubah menjadi zombie. Ketika Joshua menyadari bahwa Francis bukanlah zombie, ia langsung menangis terseduh-seduh sambil meminta maaf. Ia mengaku tidak berniat sama sekali menembak Francis. Di tengah nafas terakhirnya, Francis meminta Joshua untuk segera kembali ke rumah karena Lucas sedang membutuhkan pertolongan. Francis pun akhirnya meninggal, sementara Joshua bergegas kembali ke rumah menggunakan mobil. Joshua berniat menjemput ibunya dan Lucas karena ia telah berhasil menemukan Diego serta lokasi Camp Delta di utara.